Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama GS94 Channel. Kali ini kita akan liput langsung kedatangan dari beberapa lembaga masyarakat, yaitu dari FPI, kemudian dari Front Santri Indonesia, HMI, Faksi, AK, Kana. Jadi biar sekali jawabannya, kita terangkan ya. Karena kalau saya jawab berapa ini? Jalan itu yang dia nurutan itu nah. Berarti positif pada acara pemilihan namanya. Nah, nanti yang rokok dia. Mulai dengan secara hormat kita, tapi secara tuntas yang kita harapkan, kan? Karena pemerintah dengan rakyat bisa kita pisahkan. Jangan beralasan untuk jadi urut-urut nah, tapi ini kalau ini bawa dia tadi kan ya ada nah tadi kan apa yang dari ya, betul. Banyak hal yang perlu ingin kami tanyakan pada dinas sosial terkait dengan dana bantuan COVID-19 yang dijanjikan pemerintah. Ternyata di lapangan sekarang ada desa atau pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan apa-apa. Padahal COVID Corona ini sudah hampir 2 bulan. Maka kita perlu pertanyakan, soalnya di tempat-tempat lain seperti di Aceh Utara ada masyarakat yang sudah menerima bantuan dengan ratus ribu per kakak. Cuman kita sekarang mau menanyakan itu sumber dana dari mana? Apakah dari BLT atau PKH atau ADG ataupun dari instansi lain, kita pun nggak tahu kan. Cuman kita ingin mempertanyakan sekarang, kenapa di tempat ini sudah bisa cair dana, kenapa di tempat kita belum cair dana? Cuma kita mau tahu ada apa sekarang, dikemanakan, ataupun ada tujuan apa? Soalnya kita curiga semacam ada indikasi ya, penyelewengan. Soal masyarakat mempertanyakan 600.000. Memang dana 600.000 bagi orang yang punya mungkin tidak apa, tapi bagi rakyat miskin sangat berharga, apalagi suasana bulan Ramadan depan kita menjelang Lebaran ya. Memang mereka sangat suka. Makanya kalau dengan masyarakat itu kalau dijanjikan penuhi, jangan cuma asal janji. Maka kami sekarang di sini mempertanyakan sejauh mana sudah proses dana-dana tersebut. Sampai nanti pemerintah terkesan berlaku tidak adil. Maka kami ingin memutuskan, kami di sini bukan istilahnya menyalahkan, bukan. Kami ingin membantu pemerintah untuk merasakan bantuan-bantuan yang sudah dijanjikan. Harapannya apa kira-kira? Harapan kami FPI dan rekan-rekan di sini, pemerintah agar berlaku transparan, berlaku adil, jangan tumpang tindih, jangan yang hak menerima sudah tidak dikasih, yang hak tidak menerima tidak dikasih. Harapan kami pemerintah berlaku adil itu aja. bukan yang diantar sama berapa siapa kemarin sama Kendeli 15. Jangan aja Jadi kehadiran kami di sini mau sebulan sekolah, punya ada LPI,
COVID-19 Ya. yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Jawa Utara aja kita sudah mulai lagi. Lagi. Udah di kantor pos, mengalir bank. Ya. Kemudian masyarakat yang kira-kira bisa mendapatkan itu masyarakat yang bagaimana? Kalau dia ke Mensos itu Jadi bukan semua masyarakat bisa. bukan, nggak bisa. Itu yang masuk data DTKS. DTKS macam mana? Nah, ini saya cerita lagi. Biar cepat ya saya. Seperti apa DTKS? DTKS itu data terpadu kemiskinan di sosial di seluruh Indonesia. DTKS itu harus sebenarnya 3 bulan sekali diedit, diperbaiki dengan musyawarah desa. Iya, tanpa musyawarah desa kita nggak bisa Pak saat itu. Itu bisa kita tambah di DTKS itu. Jadi kalau dia tidak masuk namanya dalam DTKS, omong kosong dia bisa terima bantuan dari pusat. Tidak akan pernah terima bantuan apapun Pak. Kalau berbicara di ada kerja. Siapa bilang belum turun perintah? Betul Pak, saya konfirmasi. Siapa bilang belum perintah? Perbuk udah kapan turun? Nah, Saya bicara faktanya Pak. Ya, Desanya tidak kerja. Surat edaran itu berbuk itu. Perbuk sudah beredar Pak minggu lalu. Menerima PKH, tidak menerima BPNT, tidak menerima bantuan pusat, baru masuk ke BST. BLT desa. Musyawarah siapa-siapa dulu, orang miskin-miskin dulu. Udah. Gini Pak, yang kenapa data itu semua desa tidak seru soal? Tanya mau kecilnya lah. Jangan tanya sama saya. Sama kan itu. Dana desa cuma 100, orang miskinnya ada 120. Kabupaten punya uang untuk nanggulangi 20 itu Pak. 20 itu disupport dari kabupaten. Jadi nggak perlu sibuk. Sisanya dari desa. Jadi nggak perlu sibuk, nggak perlu panik, nggak perlu tidak dapat. Semua orang miskin direncanakan dapat. Saya semuanya keras. Saya bilang tadi ya. Ini kan kami ini memperjuangkan untuk rakyat. Betul Pak. Dan saya juga. dana yang diharapkan oleh rakyat itu terkabul. Apakah aturan mainnya macam mana yang diajukan? Terkabur di mana Pak? Yang diharapkan ini kan ada bantuan COVID-19, Ya. kan? Nah, jadi kan bantuan untuk rakyat, Ya. bantuan untuk rakyat. Jadi rakyat jangan diombang-ambing, harus keseimbangan besar yang mengaturkan. Apakah bisa mengatur sewenang-wenang? Kan ada datanya, ada camat dan bupati. Ya. Itu kan berdasarkan instruksi data, nggak bisa sewenang-wenang lah. Kalau udah Kalau bisa, mungkin. tentu ada aturan-aturan lainnya. Itu yang kami harapkan supaya jangan ada berhembus isu-isu penyelewengan. Siap. Nah. BLT itu diberikan kepada penduduk miskin dengan kriteria itu dibagikan selama 3 bulan 600.000 per bulan, dan penerima BLT adalah yang bukan menerima bantuan lainnya seperti PKH, BPNT, BST, di luar itu yang mereka terima. Pendataan BLT, penerima BLT adalah hasil musrembang Gampung. Hasil musrembang Gampung, hasil rapat khusus Gampung. Penentuan validasi penerima BLT di Gampung. Itu yang disampaikan, hasil pendataan kemudian dirapatkan di musyawarah Gampung, kemudian diajukan di camat memvalidasinya. Baru dapat dilakukan pembayaran dengan dana Gampung. Nah sekarang kondisinya gimana Pak? Kondisi sekarang saat ini udah ada berapa Gampung yang sudah melakukan. Berapa persen kira-kira Pak udah masuk? Musrembang baru sedikit karena kan untuk BLT ini instruksinya baru aja. Jadi mungkin sekitar 12 Gampung sudah melakukan, tapi ini akan masuk bertahap. Update data terus, akan masuk terus untuk BLT. Tapi yang menyalurkan mungkin belum, baru validasi data. Selesai validasi data baru tersalurkan. Demikian. Kalau nggak dapat bantuan? Itu kan BST pusat. Ya. Sementara ada aturan lagi dari Permendes yang menyatakan bahwa sebagian yang persentasenya nanti coba konsultasi sama Pak Kepala BPNG, persentasenya dari dana desa kan salah yang terkecil 75% dari anggaran.
anggarannya 800 juta ke bawah. Itu untuk menutupi juga BLT desa. Sudah saya hitung-hitung, BLT desa itu Bu, jumlahnya hampir 35.000 Pak. Dikasih 5.000 KPM untuk BLT desa. Dari 25% rata-rata ya, 25% dari anggaran desanya. Itu menutupi hampir 35 KPM, 35.000 KPM. Nanti apabila desa-desa yang kakaknya besar tidak bisa tertutupi dengan BLT desa, BST Kemensos, PKH dan BPNT, kita akan tanggulangi dari dana APBK COVID. Saya nggak bilang 3 bulan, kalau COVID besok berhenti, ya berhenti deh sampai situ. Kalau COVID ini berjalan selama 3 bulan. Dan demikian